두 명이야. 이 사람 것까지. 뭐라도 잡아야. Halo, selamat datang kembali. Kali ini kami akan membahas tentang siswa yang begitu polos dan juga manja. Dia mencoba untuk mendekati siswi yang sangat cuek dan juga dingin. Bisakah siswa polos ini mendapatkannya? Langsung saja kita gaskan. Anak SMA yang sangat manja dan polos baru saja pindah dan mulai hidup di kontrakan. Tapi tentu saja dengan uang pemberian ibunya. Dia adalah Gong Ju-yong. Ketika pindahan, dua temannya membantunya untuk memindahkan box. Dia adalah Kyung-woo dan Byung-hun. Kemudian Ju-yong menjatuhkan box itu sehingga menghalangi jalan seorang wanita yang akan lewat. 죄송합니다. Di hari pertama sekolah, Ju-yong terlambat lalu mengomeli ibunya sebab tidak membangunkannya lebih awal. Padahal dia kini sudah tinggal tanpa ibu dan ayah. Kebiasaan lama masih belum bisa dihilangkan. Bahkan ketika naik bus dia tidak memiliki saldo yang cukup, sehingga wanita di belakangnya membayar ongkosnya. Wanita ini adalah orang yang sama, dia adalah Jelin. Di momen ini Ju-yong terjatuh sehingga membuat pertemuannya dengan Jelin menjadi kacau. 죄송합니다. Ternyata Kyung-woo satu kelas dengan Jelin, tapi dia tidak begitu peduli sebab di kelas hanya sibuk tidur. Ju-yong memiliki 3 teman dekat di SMA. Mereka berteman sejak SMP. Kyung-woo adalah teman yang paling dekat dengan Ju-yong. Kita sebut saja mereka dengan geng cicak. Anggotanya adalah Ju-yong, Kyung-woo, Kyung-min, dan juga Byung-hun. Sementara Jelin juga memiliki 3 teman dekat. Dia adalah Minji. Lalu yang satu lagi punya sabuk hitam, dia adalah Yumi. Dan yang ketiga adalah Jinhee. Kita sebut saja mereka dengan geng melati. Setelah itu, Ju-yong dengan pedenya bilang bahwa dia dengan Jelin adalah jodoh. Sebab pertemuan belakangan ini adalah takdir yang telah ditentukan. Ju-yong mulai menanamkan benih cinta kepadanya. Dan kebetulan tempat tinggal Jelin sangat dekat dengan Ju-yong, sehingga ketika berangkat sekolah, Ju-yong selalu papasan dengannya. Ju-yong selalu saja bilang pada Kyung-woo, jika begini maka Jelin adalah takdir, jika begitu adalah takdir. Tapi inilah yang selalu terjadi. 역시 운명이야. 좋아하냐? 학교 생 Kyung-woo yang muak mendengar ocehan Ju-yong meminta kepadanya untuk mulai mendekatinya. Dia meminta Ju-yong untuk membayar ongkos bus waktu itu. Itulah salah satu cara untuk mendekatinya. Dan inilah yang dilakukan Ju-yong. 네가 자꾸 옆에 있어서 어색해서 그러지. Setelah itu, Kyung-woo bilang kepada Jelin apakah dia ingin dijodohkan. Dia kemudian menolaknya dan bilang bahwa setiap pagi ada yang menguntitnya. Siapa lagi kalau bukan manusia pemalu dan manja ini, sekaligus bodoh. Esoknya dia masih melakukan hal yang sama, tapi kemudian Ju-yong mengembalikan uang 1000 won di dalam sebuah amplop. Nah, 5 hari yang lalu dia menulis sebuah kata-kata cinta di uang itu. Dia juga tak lupa menyemprotkan minyak wangi. Tapi inilah yang dilakukan Jelin. 아저씨게 Ju-yong terus melakukan hal yang membuat Jelin ilfil kepadanya. Hingga kemudian Jelin memintanya untuk tidak mengajaknya bicara. Orang lain mungkin akan diam dan menunggu momen tepat untuk mendekatinya kembali. Namun inilah yang dilakukan manusia bodoh ini. Ju-yong terus mengikuti Jelin kemanapun dengan menyanyikan sebuah lagu. Kemudian dia sudah sangat muak hingga melakukan ini. Akibat hal ini, Ju-yong mengalami kesakitan di tangannya. Jelin menanyakan apakah dia baik-baik saja.
Padahal dia sudah mulai peduli, tapi Juyong malah melakukan hal yang membuatnya ilfil lagi. Setelah itu, Jaelin meminta kepada Kyungwoo untuk memberikan nomor telepon pada Juyong. Dia lalu mengungkapkan perasaannya kepada Jaelin, tapi sayangnya dia selalu mengabaikannya. Kemudian hujan pun turun dengan begitu kencang. Kyungwoo memberitahu Juyong bahwa saat ini Jaelin tidak membawa payung. Juyong mesti membuat Jaelin berbagi payung dengannya saat pulang nanti. Kyungwoo mencuri payung milik Minji dan juga Yumi. Tapi sayangnya rencana ini tetap saja gagal, sebab Jaelin selalu mengabaikan Juyong dimanapun itu. 이제 귀찮게 안 할게. 내가 네 우산을 왜 써, 미친놈아! Kemudian Jaelin tidak bisa masuk ke dalam apartemen. Pintu masuk sedang diperbaiki dan hanya bisa menggunakan kartu. Sementara itu kartu miliknya terjatuh di jalan sehingga dia tidak bisa masuk sama sekali. Juyong menawarkan pada Jaelin untuk mampir di kediamannya. Jika dia tetap di sini takutnya kedinginan lalu kena flu. Tapi Jaelin lalu menolaknya. Juyong sudah tidak peduli lagi dan pulang saja. Tapi tak lama kemudian dia balik lagi dengan membawakan jaket dan juga handuk. Melihat kepedulian Juyong kepadanya, Jaelin lalu akan mampir di kediaman Juyong. Namun pada saat itu juga seseorang membuka pintu masuk. Alhasil Juyong menahannya supaya Jaelin bisa masuk. Melihat Juyong yang juga kedinginan, Jaelin mengambilkan jaket untuknya. Setelah kejadian ini, malamnya Jaelin terus membayangkan Juyong. Kemudian Juyong mulai latihan dance untuk penampilan yang akan dia lakukan di kegiatan sekolah. Hal ini tentu saja untuk membuat Jaelin terkesima. Kegiatan sekolah pun kini telah dimulai. Ketika sampai di sana, Jaelin lupa membawa face wash. Dia tidak bisa sembarangan menggunakan sabun lain karena kulitnya sangat sensitif ketika jerawat muncul. Padahal aslinya mah iklan sabun ini bangsat. Hal ini kemudian didengar oleh Juyong dan dia pergi ke kota untuk membelinya di saat ada kegiatan sekolah. Karena hal yang dia lakukan, Juyong lalu mendapatkan hukuman. Jaelin lalu meminta kepada Juyong untuk tidak melakukan hal seperti ini lagi. Walaupun begitu, dia tetap berterima kasih kepadanya. Setelah itu, kegiatan sekolah mulai dilakukan. Kyungwoo menjaili Minji hingga jatuh di pelukannya. Dan kemudian Yumi membalasnya hingga membuat kakinya tidak bisa jalan. Dampaknya dia tidak bisa mengikuti penampilan dance. Kemudian Kyungmin mulai berlatih untuk menggantikannya. Acara pun kini telah dimulai. Peserta yang lain melakukan penampilan dengan sangat bagus, amazing. Hal ini membuat Juyong dan kawan-kawan menjadi sangat gugup. Bahkan Kyungmin sempat ingin berhenti saja. Tapi Kyungwoo datang dan menenangkan suasana. Dia juga akan tampil menggantikan Kyungmin, walaupun kakinya masih sedikit sakit. Kemudian tiba saatnya ketika Juyong dan kawan-kawan tampil. Mereka melakukannya dengan baik hingga kemudian tiba-tiba saja lampu pun mati. Lalu Juyong menyanyikan sebuah lagu. Awalnya semua ini tidak ada masalah sama sekali, hingga kemudian pembawa acara meminta Jaelin untuk naik ke panggung. Teman-temannya juga memaksa walaupun dia tidak mau. Juyong hanya senyum-senyum saja, sementara Jaelin menahan malu di hadapan semuanya. Pembawa acara selalu menyudutkan Juyong dan Jaelin pada momen romantis, lalu inilah yang terjadi. Setelah itu Jaelin menjadi omongan semua siswa. Hal ini membuatnya lebih cuek lagi kepada Juyong. Hingga kemudian Juyong mendengar pembicaraan Jaelin dengan teman-temannya. Dia melakukan semua ini kepada Juyong hanya karena kasihan. Hal ini melukai hati Juyong. Dia lalu mencoba untuk mengabaikannya dan tidak mengganggunya lagi. Kemudian Jaelin mencoba menjelaskan apa yang dia katakan. Tapi Juyong tidak ingin penjelasan apapun. Setiap ketemu orang lain dia selalu saja menanyakan apakah dia mengasihaninya. Esoknya tiba-tiba saja wanita sebut saja Yuna meminjam handphone Juyong dan menyimpan nomornya. Setelah itu video Juyong dan Jaelin pada malam itu diunggah ke sosmed tanpa izin keduanya.
Untungnya Jelin bisa menemukan orang yang menguploadnya, lalu memintanya untuk menghapus video itu. Jika tidak, maka Jelin akan melaporkan sehingga membuat akunnya bisa di-banned. Di sisi lain, Jelin mendatangi Juyong untuk menjelaskan kesalahpahaman saat itu. Dia tidak bermaksud untuk menghinanya. Lantas Juyong pun langsung luluh saat itu juga. Juyong juga menyanyikan sebuah lagu bukan untuk membuatnya malu. Ketika keadaan mulai membaik, tiba-tiba saja Yuna mendatangi Juyong dan mengajaknya untuk makan. Dia memaksanya padahal Juyong tidak mau, bahkan teman-temannya pun kebingungan kapan Juyong mendekati gadis ini di saat dia mendekati Jelin. Ketika sedang jalan dengannya, Juyong melihat Jelin dan langsung mendatanginya. Dia tidak peduli sedikit pun kepada Yuna. Lalu teman-teman Jelin menanyakan kepada Kyungwoo siapa gadis yang jalan dengan Juyong. Teman-temannya sangat peduli pada Jelin, padahal Jelin sendiri pun tidak ingin tahu. Tapi mungkin saja jauh di dalam lubuk hatinya dia juga menanyakan hal itu. Siapa sih dia? Mungkin. Setelah itu Juyong terus menempel pada Jelin dan menanyakan apakah besok dia sibuk. Sementara Yuna juga tak mau kalah, dia selalu mendatangi Juyong. Bahkan ketika ada Jelin. Setelah pulang sekolah, Yuna menunggu Jelin untuk mengajaknya bicara. Dia bilang kepada Jelin supaya menjauhi Juyong dan memintanya menolaknya dengan tegas dan jelas. Saat itu juga Jelin mengirim pesan sesuai yang dia minta, tegas dan jelas, dan inilah balasannya. Juyong tetap tidak ingin menjauhinya. Justru dia malah membuat 99 bunga mawar untuk menyatakan cintanya kepada Jelin. Yang satunya lagi adalah Jelin, jadi itu genap menjadi 100. Dia juga bilang kepada teman-temannya bahwa tidak menyukai Yuna, sebab dia bau rokok dan membuatnya takut. Besoknya Juyong mulai mengungkapkan cintanya. Dia menyulut sebuah api di dalam pot sehingga menimbulkan asap. Hal ini membuat mobil pemadam kebakaran datang. Lalu kejadian ini dimanfaatkan oleh Juyong dengan memberitahu Jelin supaya dia cepat pulang. Ketika Jelin sudah ada di sana, Juyong pun memulai aksinya. Tapi sayangnya gombalan maut miliknya sudah ketebak oleh Yumi. Hingga kemudian dia melakukan ini. 한송이는 나야. Jelin tidak suka Juyong membohonginya. Dia pun membalasnya dengan hal yang sama. 사귀자. 진짜? 뻥이야. 나 정말 많이 노력할게. Jelin tidak ingin menjawab saat ini. Dia akan memberitahunya lewat KakaoTalk. Sepulang dari sana, Juyong menunggu pesan dari Jelin. Hingga kemudian 나 라면 좀. 라면 맛있지? 라면으로 숟가락. di saat itu juga ada pesan masuk lagi. Jelin setuju untuk pacaran dengan Juyong. Ketika di sekolah, Juyong terus memandangi Jelin. Dia juga bahkan memiliki jadwal kencan. Walaupun begitu, sikap Jelin kepada Juyong masih sama saja. Mereka kemudian belajar bersama. Lebih tepatnya, Jelin saja yang belajar. Ujian pun kini telah dimulai. Setelah itu, Juyong ikut karaoke dengan Jelin and the gang. Tak lupa dia juga membawa teman-temannya. Lalu teman Minji sejak SMP, sebut saja Lina, bilang bahwa Kyungwoo sangat tampan. Namun poninya begitu mengganggu. Lantas dia meminta Minji untuk menyingkirkan poninya. Tapi usahanya tidak membuahkan hasil. Kyungwoo mengetahui bahwa Minji ingin menyingkap poninya. Lantas dia menunggunya ketika sedang di toilet. Dan Kyungwoo lalu menyingkap poninya di hadapan Minji. Setelah kejadian ini, Minji menjadi canggung dan merasa bersalah. Tapi ketika di sekolah, Kyungwoo tetap kayak biasa dan melupakan kejadian semalam. Setelah itu, Juyong mendatangi Jelin. Pada saat itu juga dia melihat sepasang kekasih dengan wallpaper couple di handphonenya. Juyong juga ingin menggunakannya, lalu dia mengecek handphone Jelin di mejanya ketika dia tidak ada. Padahal Minji sudah mencegahnya untuk tidak menyentuhnya. Dan ketika Jelin datang, dia sangat emosi sehingga memutuskan hubungannya dengan Juyong. Dia ingin memiliki privasi walaupun sudah pacaran. Atau setidaknya Juyong meminta izin dulu kepadanya. 그럼 그만 사겨.
설마 진심? 화나서 한 말이지? Teman-temannya meminta pada Juyong untuk membicarakan hal ini daripada minum banyak kafein yang membuatnya pusing. Atas semua masukan teman-temannya, Juyong lantas memberanikan untuk bicara pada Jaelin. 너 카톡하게. 너랑 나랑 무슨 커플 배경을 해? 우리가 그렇게 가까운 사이야? 몰라. 뭐 너 아니면 난 여자 없는 줄 아냐? 그래. 이게 너냐? Jaelin dan Juyong menjauhi satu sama lain. Hingga kemudian Yuna mendatangi Juyong. Dia menjelekkan Jaelin dengan bilang bahwa dia mengencani Juyong hanya untuk memutuskannya. Juyong membelanya dan bilang bahwa dia diputusin sebab kesalahan yang dia buat sendiri. Jaelin lalu melihat semua kejadian ini. Sepulang sekolah, Juyong menunggu Jaelin di depan rumahnya. Dia meminta maaf kepadanya karena dia bertingkah ketika sedang emosi. Jaelin juga meminta maaf dan juga dia tidak betul-betul membencinya. Mereka kemudian mulai pacaran lagi. Juyong akan menunggu sampai Jaelin menyukainya. Setelah itu mereka mulai ada peningkatan. Yang tadinya Jaelin sangat cuek, kini mulai membalas obrolan. Dan ini tentu saja membuat Juyong bahagia. Juyong kemudian mengajak Jaelin untuk pergi di kediaman nenek Byung-hun. Tahun ini mereka mengundang teman-teman Byung-hun untuk ke sana. Bahkan si nenek juga bilang boleh membawa banyak teman. Alhasil Kyungwoo membawa teman SMP, dia adalah Sang-hun. Setelah sampai di sana, nenek Byung-hun menyiapkan banyak makanan. Soalnya besok mereka akan memanen cabai di kebun. Mereka semua menganggap ini sebagai liburan. Namun cuaca yang begitu panas membuat mereka kehabisan air. Juyong lalu dengan sigap mengambilkan air untuk kekasihnya. Tapi sayang dia tidak menemukan apa-apa di kulkas. Yang ada hanyalah sebotol alkohol. Tapi bodohnya Juyong mencicipi semua botol dan mengharapkan bahwa ada teh jus di dalam botol itu. 이것도. Hal ini lantas membuatnya sangat mabuk dan mengatakan hal yang tidak-tidak kepada Jaelin. Selepas itu Juyong dibawa ke rumah, tapi malamnya tiba-tiba saja dia menghilang. Semuanya sibuk untuk mencari Juyong, hingga kemudian dia ditemukan oleh Jaelin di dekat swalayan. Masih dalam keadaan mabuk, Juyong mengungkapkan kesulitannya ketika dia mencintai Jaelin secara sepihak. 너무 비참해. Paginya Jaelin memegang tangan Juyong, seperti apa yang selalu dia inginkan. 넌 이런 게 좋냐? 다시 줘봐. Tapi ketika teman-teman Juyong datang, dia langsung bersikap beda. Karena sifatnya yang dulu sangat cuek, dia menjadi sedikit malu ketika melakukan pegangan tangan. Apalagi ada orang lain yang melihat. Setelah itu Minji tidak sengaja mendengar bahwa ada orang yang menyukainya. Namun dia tidak tahu siapa itu. Entah Kyungwoo ataupun Sang-hun. Minji menganggap bahwa Kyungwoo yang menyukainya. Mengingat semua perlakuan baiknya selama ini. Dan dia juga melihat Sang-hun sangat dekat dengan Jin-hee. 상관인데? 가수 누나니는 친해졌. 너 남친 안 사. 친구 아니야? Pulang dari sana, Sang-hun menyatakan cintanya kepada Minji. Sang-hun mendekati Jin-hee untuk menanyakan tentang Minji. Hal ini di luar ekspektasinya sehingga Minji menolaknya. Di lain waktu, kini Juyong berhasil mengajak Jaelin untuk kencan. Dia sangat bahagia hingga melupakan waktu sudah malam. 그럼 가. 조심히 들어가라. 좋아. 설마 생일이야 오늘? Ternyata hari ini adalah ulang tahun Juyong. Dia sangat senang bisa menghabiskan waktu dengan Jaelin di hari ulang tahunnya. Baginya hal ini adalah kado terindah sepanjang dia ulang tahun. Karena Jaelin belum menyiapkan apapun, dia kemudian memeluknya sebagai hadiah. 생일 축하해. 나 정말 행복해. 최고의 생일. Keesokannya Juyong bermain basket melawan Jungwoo. Dia ditemani kekasihnya. Namun karena bosan menunggu, Jungwoo meminta kepada siapapun untuk mendatangkan wanita.
supaya kekasihnya ada yang menemani. Jungwoo adalah tipikal cowok red flag yang banyak mengencani gadis. Bahkan saat ini pun dia juga memiliki wanita lain selain di sini. Kemudian Jaelin datang untuk mendukung Juyong, tapi ketika bertemu dengan Jungwoo, Jaelin langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Ternyata Jungwoo adalah mantan kekasih Jaelin. Begitulah yang dikatakan Jungwoo. Juyong lalu langsung mengejar Jaelin dan meminta penjelasan darinya. Namun Jaelin tidak ingin membahasnya saat ini. Juyong memikirkan hal yang tidak-tidak, sementara Jaelin tidak ingin membahas masa lalunya. Teman-teman Juyong meminta kepadanya untuk tidak membahas masa lalu apapun yang terjadi dan fokus pada masa kini. Sementara teman-teman Jaelin memintanya untuk menjelaskan semuanya, apa yang terjadi pada 2 tahun lalu. Di lain waktu, Jungwoo tiba-tiba saja mendatangi Jaelin dan mengatakan omong kosong. Dia lalu melihat Juyong sedang mengamatinya. Lantas Jungwoo memanfaatkan momen ini supaya Juyong semakin membenci Jaelin. 2 tahun lalu, Jungwoo mendekati Jaelin dan mulai menjalin hubungan, tapi mereka belum memiliki status apapun. Hingga kemudian Jaelin mengetahui bahwa Jungwoo memiliki pasangan. Bahkan ketika Jaelin memutuskan untuk tidak ingin melihatnya lagi, Jungwoo bilang bahwa dia mendekatinya bukan karena menyukainya. Jaelin adalah sebuah mangsa yang gagal bagi Jungwoo karena dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan seperti wanita lain. Contohnya, Jaelin selalu menghindar ketika Jungwoo mencoba memegang tangannya atau bahkan menciumnya. Hal inilah yang membuat Jaelin menjadi sangat acuh kepada laki-laki. Dia tidak ingin mengulang kembali masa lalunya hanya untuk dipermainkan. Tapi Juyong menjadi salah paham dengan keadaan ini. Jaelin yang sudah capek dengan semuanya hanya bisa pasrah saja. Sebab terkadang Jaelin merasa bahwa sikap Juyong sama seperti Jungwoo. Hal ini membuatnya gugup sehingga menciptakan tembok pembatas kepada Juyong. Pantas saja selama ini Jaelin sangat cuek dan dingin kepadanya. Yumi lalu memberikan nasihat bahwa sangat tidak adil bagi Juyong jika Jaelin menyamakan Juyong dengan masa lalunya. Yumi dan Minji meminta Jaelin untuk memberitahu apa yang terjadi 2 tahun lalu. Jika diam saja maka masalah ini tidak akan selesai dan berakhir dengan kesalahpahaman. Juyong sangat lesu ketika teman-temannya mengajak main dan besok akan ada pertandingan basket lagi dengan Jungwoo. Jika melewatkan ini maka mereka akan memakinya. Juyong bilang bahwa dia tidak akan ikut, tapi besoknya dia tetap datang. Ternyata Minji memberitahunya bahwa Jaelin tidak pernah berkencan dengan Jungwoo. Kepastian ini membuat mood yang dimiliki Juyong kini mulai kembali. Dia bermain basket dengan sangat kasar dan hanya kepada Jungwoo. Hal ini lalu memicu perkelahian hingga suasana menjadi sangat kacau. Kyungwoo lalu meminta maaf atas kejadian ini. Dia juga tidak akan tinggal diam jika Jungwoo mengganggu Juyong. Setelah itu Juyong menemui Jaelin dan bilang padanya bahwa dia menyukai segala hal tentangnya, bahkan ketika dia mengatakan hal kejam kepadanya. Jaelin lalu bingung kenapa Juyong tidak marah padanya. Juyong menjelaskan pada awalnya dia juga sangat bingung ketika dia pergi begitu saja tanpa menjelaskan apapun tentang hubungannya dengan Jungwoo. Juyong menjadi memikirkan segala hal tentangnya hingga membuatnya menjadi frustasi. Tapi kini dia sudah tidak peduli lagi sebab telah mengetahui kenyataannya. Pada malam itu Minji menjelaskan semuanya bahwa Jaelin tidak pernah berkencan dengan Jungwoo dan Jungwoo adalah laki-laki bajingan yang mempermainkan Jaelin. Juyong membuat keributan untuk meluapkan emosinya kepada Jungwoo sebab dia tidak terima Jaelin diperlakukan seperti itu di masa lalu. Lantas keduanya pun saling meminta maaf. Jaelin meminta maaf sebab dia telah menyamakan Juyong dengan Jungwoo. Sikapnya sangat mirip dengannya. Awalnya Jaelin pacaran dengan Juyong hanya sebagai alasan untuk putus supaya Juyong bisa menjauh. Kemudian Juyong memberikan gelang sebagai perayaan 100 hari jadi mereka. Minggu depan mereka akan menonton film. Juyong akan membayar tiket nonton, tapi sayang saldonya kini tidak cukup. Dia kemudian meminta bantuan pinjaman kepada temannya. Dengan sigap mereka semua tiba-tiba menghilang. Minji lalu mengajak Juyong untuk makan, namun uangnya tidak cukup sehingga dia beralasan akan membeli tiket nonton.
padahal bisa dilakukan lewat online. Ketika di rumah, Juyong berusaha mencari uang barangkali ada di suatu tempat. Hingga kemudian dia mengingat pernah menyembunyikan uang 10.000 won di penanda buku tahun lalu. Saat dia buka, uangnya sudah tidak ada karena adiknya telah mengambil uang itu. Hal ini membuat Juyong kelaparan saat di sekolah. 미안. 배고파. 야, 너 이만하니까 진짜. Kemudian Juyong mulai menjual bajunya. Tidak menunggu waktu yang lama, baju miliknya langsung ada yang membeli. Lalu tukang AC pun kini datang. Tapi ketika dicek, masa perbaikan gratis sudah kadaluarsa sehingga Juyong mesti membayarnya. Juyong pun lalu tidak jadi untuk memperbaiki AC, tapi tetap saja dia diminta untuk uang perjalanan. Sisa uangnya kini sudah habis untuk membayar tiket nonton dan juga tukang AC. Sebelum menonton, Jaelin mengajaknya untuk makan. Juyong kemudian pesan makanan untuk porsi anak TK, sebab uangnya hanya cukup untuk itu. 파스타 주세요. 네. 너 로제 좋아하잖아. 화장실 좀. Juyong kemudian menemui pelayan dan bilang bahwa saat ini dia akan berhutang dulu. Tapi pesanan ini ternyata sudah dibayar. Walaupun kedua orang tuanya kaya, tapi Juyong tidak ingin minta uang lagi ketika jatah bulanannya habis. Jaelin lalu meminta pada Juyong untuk terbuka apapun yang terjadi. Setelah itu sekolah mengadakan festival. Setiap kelas diberikan kebebasan untuk memilih konsep. Lalu kelas A memilih konsep kafe dengan 2 pelayan. Pelayan cantik dan tampan, dan yang dipilih adalah Jaelin dengan Kyungwoo. Nantinya siapapun bisa meminta foto asalkan membayar. Kelas A paling banyak diminati. Ciwi-ciwi pada ingin foto dengan Kyungwoo, sementara cowok ingin foto dengan Jaelin. Juyong sangat sibuk menghabiskan uangnya supaya siswa lain tidak bisa foto dengan Jaelin. Akibatnya Juyong kehabisan uang. Kemudian dia dan kelas B memiliki ide samsak manusia sehingga mengambil semua pelanggan kelas A supaya tidak ada lagi yang meminta foto kepada Jaelin. Siapapun bisa meluapkan emosinya secara langsung kepada samsak ini. Tapi kali ini bergantian, Jaelin yang menghabiskan uang supaya Juyong tidak dipukuli. Setelah itu siswa lain bernama Yesel meminta foto dengan Kyungwoo. Yesel adalah teman SMP Jaelin dan Minji. Yesel lalu meminta kepada Minji untuk memperkenalkannya kepada Kyungwoo. Hal ini membuat Minji menjadi jealous. Dia sangat menyukai Kyungwoo, tapi cintanya hanya bisa dipendam dalam diam. Cuma Yumi yang mengetahui bahwa Minji menyukai Kyungwoo. Setelah itu Kyungwoo bertemu dengan Jo Seungmin. Dia adalah teman SMP. Jo Seungmin bilang bahwa Kyungwoo saat kecil dipukuli oleh ayahnya, sehingga dia menutupi bekas luka di dahi dengan gaya rambutnya. Hal ini memicu emosi Kyungwoo. Untungnya teman Jo Seungmin menghentikannya sehingga keributan tidak terjadi. Kyungwoo sangat sensitif dengan masa lalunya. Hanya Juyong yang mengetahui jika Kyungwoo dipukuli ayahnya. Kejadian itu membuat Kyungwoo tidak masuk sekolah selama 2 hari. Teman-temannya kemudian mendatangi ibunya, tapi Jaelin memberitahunya bahwa Kyungwoo tidak masuk sekolah. Besoknya dia mulai masuk sekolah kembali, namun tiba-tiba saja dia menarik baju Juyong dan menganggap bahwa Juyong yang telah memberitahu Jo Seungmin. Kemudian Juyong menceritakan tentang Kyungwoo dan Jo Seungmin. Mereka adalah teman baik saat SMP, hingga suatu saat Jo Seungmin mencoba mendekati gadis bernama Nam Yuli. Tapi dia tidak menyukai Jo Seungmin dan lebih memilih Kyungwoo. 네가 데려다줘. 이경우가 우리 집 좀 알아줬으면 해서. Setiap waktu Kyungwoo bertemu dengan Yuli sehingga dia tidak punya waktu untuk teman-temannya. Ditambah lagi teman-temannya yang lain selalu membanggakan Kyungwoo dengan memuji wajahnya yang tampan sehingga banyak wanita menyukainya. Hal ini membuat Jo Seungmin iri hati sehingga menyebarkan gosip yang membuat Kyungwoo dan Yuli menjadi putus. Yuli digosipkan telah mengencani banyak pria dan dianggap red flag. Jo Seungmin memprovokasi Kyungwoo dan memanipulasi semuanya. Kemudian Jo Seungmin dan temannya mendatangi Kyungwoo di depan sekolah. Tapi saat ini hanya ada Juyong dan juga Jaelin. Jo Seungmin lalu bilang bahwa luka di dahi Kyungwoo akibat dipukul dengan botol soju oleh ayahnya.
Temannya, sebut saja Doni, menyaksikan kejadian itu. Juyong lalu membela Kyungwoo, tapi dia malah dipukuli oleh Jo Seungmin. Setelah itu, Jaelin mendatangi Kyungwoo dan melihat luka itu. Jaelin memberitahunya bahwa Juyong habis dipukuli. Dia juga bilang bahwa Juyong bukan tipe orang yang akan memberitahu siapapun tentang luka yang dimiliki Kyungwoo. Bahkan kepada Jaelin saja dia tetap bungkam. Lantas Kyungwoo mendatangi rumah Juyong. Dia juga mengingat masa lalunya ketika ada di rumah sakit setelah dipukuli oleh ayahnya. Juyong selalu menemaninya, bahkan dia juga kadang menginap. Di saat inilah hubungan mereka menjadi sangat dekat. Mereka pun kini telah baikan. Paginya Jaelin menunggu di rumah Juyong untuk pergi ke sekolah, tapi Kyungmin yang ada di sana untuk mengembalikan konsol game mengusulkan untuk menunggu di dalam. Lalu inilah yang terjadi. Kejadian itu membuat keduanya sangat canggung dan saling menghindar. Ditambah lagi tiba-tiba saja ada mata pelajaran khusus yang membahas hubungan intim. Kyungmin selalu menertawakan keduanya, bahkan dia juga meminta Juyong maju saat sesi cara menggunakan pengaman. Tapi Juyong tiba-tiba saja kabur dan membawa pengaman itu lalu mengantonginya. Hingga kemudian Jaelin menjelaskan bahwa dia tidak melihat apapun, padahal dia telah melihat semuanya. Kemudian Juyong mengajak Jaelin untuk menonton di rumahnya. Sebelum itu Jaelin ingin membeli cemilan. Tapi ketika Juyong ingin mengambil uang, pengaman yang dia kantongi terjatuh. Hal ini membuat semuanya salah paham. 난 집에 약속이 있어서. 아니야, 오해야, 자리마. Di sisi lain, Kyungwoo tiba-tiba saja meminta nomor Yesel kepada Minji. Dia lalu makan bersama ditemani Minji sebab Yesel yang mengajaknya. Setelah itu dengan waktu yang singkat, Kyungwoo mengajak Yesel untuk berkencan. Sejak Jaelin melihat lukanya, Kyungwoo tiba-tiba saja memiliki perasaan aneh kepadanya. Yesel adalah pelarian supaya Kyungwoo menghilangkan perasaan aneh itu. Suatu saat Juyong mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam lote. Dia mendapatkan 4 tiket sekaligus. Kemudian dia mengajak Kyungwoo untuk double date dengannya. Ketika teman-temannya menanyakan sudah sejauh mana hubungannya dengan Yesel, Kyungwoo bilang bahwa dia sudah berciuman dengannya dalam waktu 20 hari. Ucapan ini membuat Juyong menjadi overthinking. Dia sudah menjalani hubungan dengan Jaelin selama 6 bulan dan hanya bisa memegang tangannya, sedangkan Kyungwoo sudah berciuman. Mereka lalu mulai menaiki wahana dan mencoba semua permainan. Di sini Yesel seringkali diabaikan oleh Kyungwoo, bahkan terkadang Kyungwoo hanya fokus kepada Jaelin. 아마추어냐? 에이, 미쳤네. 쳐볼까? 하나, 둘, 셋. Ketika sedang berduaan, Kyungwoo juga mengabaikan Yesel dan hanya sibuk memainkan game. Yesel sangat kesepian bahkan ketika sedang bersamanya. Sementara itu Juyong ingin meminta izin untuk mencium Jaelin, tapi dia sangat gugup dan takut jika Jaelin marah. 다고? 아니. 야, 3초 준다. 3, 2, 1. 얘 졌다. 다음에 또 그러면. Di sisi lain, Minji mulai membuka hati untuk Sang-hun. Hal ini dia juga lakukan supaya tidak terus mengharapkan Kyungwoo, sama seperti apa yang Kyungwoo lakukan kepada Yesel. Sang-hun bilang bahwa dia masih menyukai Minji. Minji pun kemudian mencoba untuk menjalani hubungan dengannya. Sementara itu Kyungwoo ingin menyudahi hubungannya sebab dia tidak memiliki perasaan apapun kepada Yesel. Di lain waktu Juyong membuatkan bekal untuk Jaelin, begitupun sebaliknya. Juyong sangat pandai dalam hal memasak, tapi Jaelin tidak bisa sama sekali. Teman-temannya pun tidak ingin memakannya ketika dia yang membuatnya. 시켜 먹어. 내가 할게. 먹어야겠다. 맞다. 엄마가 전화하라 그랬는데. 야, 왕자님 요리 잘하네. 정말 맛있다. 진짜 맛있는 건가? 그러게. 닭볶음. 이번엔 정말 잘 된 것 같아. Kemudian Jaelin mengetahui bahwa masakannya sangat tidak enak ketika siswa lain mencicipi bekal yang dia bawa. 어떡해. 김치가 밍밍해. 너무 맛있다. 도시락 싸온 거? 야, 솔직히. 야! 맞아.
상한 것 같은데? 뭐? Awalnya dia tidak tahu bahwa masakan yang dia buat tidak enak karena Juyong dan teman-temannya selalu memakannya walaupun mereka ingin memuntahkannya. Ketika Yumi mengajarinya memasak pun Jelin tidak bisa melakukan apapun, bahkan dia tidak bisa membedakan yang mana gula dan yang mana garam. 야, 씨 짜잖아. 미안, 넌 비주얼이 똑같아서. Hingga saat inilah dia membawa bekal kembali untuk Juyong. Tapi ketika Juyong membawa bekal juga, dia memasukkan kembali makanannya. Walaupun begitu, Juyong selalu excited dengan apa yang dibuatnya, sehingga Juyong mengambil dan mencobanya. Tapi kali ini masakan yang dia buat sangat enak, dan kalian tahu apa yang terjadi? Malamnya Jelin sudah masak berkali-kali hingga membuat adiknya muak merasakan makanan unik ini. Hingga kemudian dialah yang memasaknya. Jadi makanan yang dimakan Juyong adalah buatan adik Jelin. Dia adalah Wangbyol. Setelah itu Byung Hun mencoba untuk meningkatkan nilainya. Sebab jika dia mendapatkan nilai yang jelek maka ibunya akan membuang komputer yang dia miliki. Byung Hun lalu mulai memilih buku untuk dia pelajari. Tapi tiba-tiba saja seorang wanita, sebut saja Semi, menabraknya. Kemudian mereka pun mulai bicara sehingga menjadi cukup dekat. Di lain kesempatan Byung Hun meminjam pakaian Juyong. Dia bilang bahwa akan menemui wanita, tapi wanita ini lebih tua darinya. Dia sudah menginjak bangku kuliah. Ketika sampai di sana untuk belajar dengan Semi, semua teman-temannya mengikutinya. Hingga kemudian Juyong dan juga Jelin melihat Semi sedang jalan dengan laki-laki lain. Awalnya mereka ingin menahan Byung Hun untuk tidak masuk, tapi kemudian dia memaksa masuk sehingga melihat Semi dengan laki-laki lain. Dilihat dari tatapannya, Semi menyukai laki-laki itu. Dia menganggap Byung Hun hanya sebagai teman saja. Setelah itu ujian ulang akan diadakan. Sialnya kelas A menjadi kelas paling akhir yang menjalaninya, sehingga ujian dilakukan pada malam hari. Setelah itu Jin Hee mengusulkan untuk melakukan uji nyali. Setiap orang akan bertaruh 1000 won. Siapapun yang menang akan mendapatkan semua uang itu. Satu tim hanya akan diisi oleh 2 orang, dan inilah pembagian masing-masing tim. 퍼라! 씨! 파라디스 퍼라! Jelin dan juga Kyungwoo kini sudah memulai permainan. Tapi tiba-tiba saja Jelin merencanakan sesuatu untuk menakuti tim kedua. Ketika Juyong dan juga Minji datang, tiba-tiba saja piano berbunyi yang membuat Juyong lari ketakutan. Akibat kelamaan duduk, kaki Jelin menjadi kram sehingga Kyungwoo mengajukan untuk menggendongnya. Momen ini disaksikan langsung oleh Minji. Dia masih memiliki perasaan kepada Kyungwoo. Di lain waktu, mantan Juyong tiba-tiba saja mulai menghubunginya. Dia adalah Bogyong. Hal ini awalnya ingin dia selesaikan tanpa memberitahu Jelin. Dia meminta kepada Kyungwoo untuk merahasiakan ini. Sementara itu, 2 siswi lain selalu membicarakan betapa sialnya Juyong menjalin hubungan dengan Jelin. 2 siswi ini kita sebut saja dengan Jiyeon dan juga Haejin. Jiyeon bilang bahwa semua orang di sekolah tahu bahwa Jelin hanya bermain-main dengan Juyong. Hal ini disebabkan karena Juyong yang selalu menempel padanya, sedangkan Jelin biasa saja. Nah, kedua wanita ini ternyata adalah teman Bogyong. Jiyeon dan Haejin bilang kepada Bogyong untuk mulai menghubunginya kembali. Juyong menjelaskan bahwa saat ini dia sudah memiliki Jelin. Dia tidak enak jika Bogyong terus menghubunginya. Bogyong bilang bahwa belakangan ini dia terus memikirkannya. Setidaknya dia ingin berteman dengan Juyong. Bogyong juga bilang bahwa dia tidak bisa melupakan Juyong. Dia juga menjelaskan bahwa pada saat itu dia terpaksa memutuskan Juyong. Juyong membalas pesan ini ketika dia sedang bersama Jelin. Bahkan dia membatalkan untuk menonton dengannya. Jelin mengetahui bahwa Juyong sedang ada masalah, tapi dia tidak bertanya apapun kepadanya. Bogyong akan menjelaskan alasan dia putus dengan Juyong dan akan dia ceritakan besok. Hal ini tentu saja membuat Juyong penasaran, sehingga membuatnya terus berkirim pesan.
Supaya tidak berhubungan dengan mantannya lagi, Juyong ingin mencari tahu sendiri alasan mengapa Bogyong meminta putus di masa itu. Keesokannya Bogyong malah mendatangi Juyong ketika pulang sekolah, dan di sana juga ada Jelin. Kyungwoo yang melihat itu langsung membawa Bogyong dan meminta padanya untuk tidak muncul lagi. Kedatangan Bogyong membuat kekacauan, apalagi Juyong mengirim pesan tanpa sepengetahuan Jelin. 보여줄게. 벌써 차단도 했고. 그니까 결론은 나한테 말도 없이 연락했다는 거잖아. 나 먼저 간다. Di sisi lain, Jelin sangat ingin marah kepada Juyong, tapi dia tidak bisa melakukan itu karena gosip yang menyebutnya main-main dengan Juyong. Setelah melihat bagaimana Bogyong menggandeng Juyong, dia membayangkan betapa cocoknya satu sama lain di masa lalu. Besoknya Jelin menjadi lebih peduli kepada Juyong. Dia bahkan memberikan tugas yang sudah dia selesaikan dan permen kepadanya. Juyong merasakan keanehan ini dan dia menanyakan kepada teman-temannya. Dan inilah jawaban teman-temannya. 이별 선물이네. 야, 질투? 진짜 지랄하지 마. 이건 역사적인 날이야. Setelah mengetahui itu, Juyong sangat senang sebab Jelin mulai menyukainya. Lalu dia juga meminta teman-temannya untuk memanas-manasi Jelin dengan mengatakan sesuatu tentang mantannya. Tapi sayang rencana ini dilakukan oleh dua jomblo sehingga Jelin menjadi sangat marah. 엄청 좋아했잖아. 야, X를 해버렸잖아. 좋았겠네. Kyungwoo lalu menjelaskan kepada Jelin bahwa Bogyong hanya memanfaatkan Juyong. Juyong adalah orang yang lembut dan juga polos. Pada saat itu Juyong selalu membelikan sesuatu untuknya. Bahkan sepatu kesayangannya pun dia jual supaya Bogyong mendapat apa yang dia inginkan. Sejak awal Bogyong mengincar laki-laki lain, tapi karena dia tidak mau, lalu Bogyong mengencani temannya yaitu Juyong. Dia hanya memanfaatkannya dan tidak menyukai Juyong sama sekali. Laki-laki lain yang dimaksud adalah Kyungwoo. Tapi hanya dia yang tahu soal ini. Intinya pada awalnya Bogyong sangat menyukai Kyungwoo, tapi dia tidak menyukainya. Lalu Bogyong mengencani Juyong dan memanfaatkannya. Setelah itu Jelin menjadi sangat emosi dan kebetulan Bogyong menunggu kepulangan Juyong. Sehingga hal ini dimanfaatkan Jelin untuk bicara dengannya. Intinya Bogyong telah menyebarkan gosip bahwa Jelin hanya main-main dengan Juyong. 그냥 친구로서 연락하는 건 또 왜 착한 거 이용하려나 본데? 존나 웃긴다 너. 키가 나 좋다고 알아서 퍼준 거야. 여친이 있으면서 연락받는 그 등신이나 그런 너도 공주형 갖고 노는 거니까 등신은 아니네. 나도 난데. 너도 참 이미 다 녹음해서. 미친년이. 되게 무섭긴 했나 봐. Dia sangat takut jika Juyong mengetahui apa yang dia bilang tadi, karena memang Bogyong hanya memanfaatkannya. Setelah itu Jelin menangis karena dia mengetahui apa yang dialami Juyong. Bahkan saat ini pun Juyong masih berusaha baik-baik saja dengan semua kejadian ini. Dan tamat. 사랑의 자리만. 알아. 놔두라고 해야지. 다시. 말고. 요즘 세월 얼마더라? 나도